Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai tugas besar pada pemodelan sistem kali ini. Di sini saya bersama ada Rafael Adrian Pratama, Kinanti Dwi Handayani, dan Azul Pidatulo, saya sendiri. Di sini di slide pertama kita akan membahas tentang ringkasan masalahnya. Jadi di PT Model 2019 itu merupakan perusahaan yang memproduksi dua jenis produk alat elektronik. Ada osiloskop dan juga voltmeter. Nah, di proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu SK Circuit Board, SK Chassis, dan SK Final Assembly. Nah, sebenarnya permasalahannya itu berkaitan mengenai manajer pemasaran menekankan perlunya memaksimasi layanan kepada konsumen, atau dengan kata lain, permintaan produk untuk setiap minggu harus dapat dipenuhi pada minggu tersebut. Nah, direksi perusahaan menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan karena harga produk sangat tergantung pada kondisi persaingan dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, lanjut di problem situation. Nah, jadi yang pertama itu ada proses. Ada 4 permasalahan pada proses ini. Yang pertama, proses produksi melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu SK Circuit Board, SK Chassis, dan SK Final Assembly. Yang kedua, infeksi 100% diterapkan setelah proses perakitan stasiun kerja Final Assembly. Yang ketiga, pengujian terhadap produk O dan V dilakukan dengan mengambil sampel setiap 1 jam produksi. Yang terakhir, data waktu proses produksi dan biaya outsourcing, kapasitas jam kerja, dan data ongkos produksi. Yang kedua ada struktur. Ada 12 struktur pada problem situation kali ini. Yang pertama ada PT Model, yang kedua produk Oskilops, ada produknya itu sendiri. Yang ketiga itu stasiun kerja, yang keempat pimpinan perusahaan, yang kelima gudang, yang keenam itu gugus kendali mutu, yang ketujuh direksi utama, kedelapan direksi produksi, yang kesembilan manajer produksi, yang kesepuluh manajer pemasaran, kesebelas pelanggan, dan yang terakhir ada divisi perusahaan. Selanjutnya ada yang ketiga ada konflik per problem situation. Yang pertama, perusahaan akan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang dapat bersaing. Memperhatikan tujuan tersebut, manajer pemasaran meminta produk setiap minggunya harus terpenuhi dengan ongkos produksi dan inventory yang minimum. Dan yang kedua, apabila dari permintaan produk tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelanggan akan membeli produk di perusahaan lain dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, uncertainties. Yang pertama, harga di pasaran, yang kedua produk cacat, dan yang terakhir permintaan. Selanjutnya, permasalahan yang kelima, aksi dan reaksi. Ada 4. Yang pertama, keuntungan akan bertambah jika permintaannya meningkat. Yang kedua, jika permintaan tidak terpenuhi, akan terjadi kerugian penjualan karena pelanggan akan membeli kedua produk itu di perusahaan yang lain. Yang ketiga, pemindahan divisi dapat mengakibatkan production loss karena harus mengatur ulang tata letak pabrik dan perusahaan. Dan yang terakhir, jika kapasitas pabrik tidak mencukupi, direktur produksi mempertimbangkan menggunakan outsourcing. Yang keenam ada kontrol, ada 3. Yang pertama ada kapasitas produksi, yang kedua ada jam kerja, dan yang ketiga ada pembagian tugas bagi setiap karyawan. Yang ketujuh, permasalahannya ada di goals dan aim. Jadi perencanaan produksi yang ditentukan agar target perusahaan dapat tercapai sehingga mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan memenuhi permintaan pelanggan dan biaya produksi yang paling rendah tanpa menurunkan kualitas barang itu sendiri. Yang kedelapan itu ada world view, ada 4. Yang pertama pimpinan perusahaan tentunya, yang kedua jajaran manajer dan jajaran direktur, yang ketiga ada karyawan, yang keempat ada penulis. Yang ke-9 ada people. Yang pertama itu direksi perusahaan, pimpinan perusahaan, direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran, pelanggan, karyawan staf, dan yang terakhir ada gugus kendali mutu. Yang 10 ada relationship, yang dimana yang pertama itu melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk O dan V, dan yang kedua itu melakukan kerjasama jangka panjang atau collaborative relationship dengan beberapa industri kecil elektronik. Yang ke-11 ada resource. Jadi resource itu karyawan dan distributor pada PT Model 2019. Nah, untuk selanjutnya ini ada rich picture. Jadi ini merupakan kategori dari
komponen-komponen apa saja yang berada pada PT Model 2019 gitu. Nah, seperti kayak PT Model 2019 itu termasuk pada struktur, terus produknya itu masuk juga ke struktur, gudang dan stasiun ke struktur, direktur utama ke struktur, meja produksi struktur, dan seterusnya. Nah, ini merupakan risk picture diagramnya. Jadi, pada gambar ini kita bisa melihat bahwasannya PT Model 2019 itu berhubungan dengan pimpinan perusahaan, direktur utama, dan stasiun kerja. Lalu untuk direktur utama berhubungan kembali dengan direktur produksi, dengan cost reduction, dan saling menyambung satu sama lain sehingga dan goals-nya itu ada di kepuasan customer yang dimana nanti demand akan meningkat dan profit akan meningkat. Lanjut, Rafael atau Kinan. Baik, selanjutnya itu ada hierarki sistem. Jadi, hierarki sistem adalah suatu struktur atau tata kelola yang mengatur hubungan antara elemen-elemen dalam suatu sistem berdasarkan tingkat kekuasaan, otoritas, atau kepentingannya. Atau dapat dikatakan sistem yang mengandung sistem lainnya yang menjadi lingkungan. Nah, boleh di next. Nah, ini ada sistem yang lebih luas atau pertama itu ada nanosistem atau topik permasalahan dari PT Model 2019, yaitu stasiun kerja yang ada di PT Model 2019. Kemudian ada wider system, topik permasalahan yang ada pada PT Model 2019, cukup cakupan yang ada pada PT Model 2019 untuk melakukan kontrol terhadap yang ada di permasalahan tersebut. Kemudian ada environment system atau berkaitan dengan tempat operasinya, yaitu PT Model 2019. Nah, kemudian untuk environment of system 3, selain yang berkaitan dengan tempat operasinya, ada industri, produk O, dan produk V. Kemudian yang tidak berkaitan yaitu pemerintah disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang mendukung secara luas. Nah, selanjutnya ada analisis stakeholder. Jadi, analisis stakeholder adalah proses identifikasi, penilaian, dan pemahaman terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh suatu proyek, kebijakan, atau organisasi. Pihak-pihak yang disebut stakeholder karena memiliki stake atau kepentingan dalam hal yang sedang dianalisis. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi siapa saja yang terpengaruh oleh keputusan atau tindakan tertentu, serta memahami kepentingan, kebutuhan, preferensi, dan kontribusi masing-masing stakeholder yang membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang memperhitungkan kepentingan dan ekspektasi dari semua pihak yang terkait. Yang pertama itu ada program owner-nya. Jadi program owner ini PT Model 2019 yang melakukan kontrol atas aspek-aspek tertentu dari situasi masalah, khususnya pilihan tindakan yang akan diambil. Selanjutnya ada menjadi program owner itu karena punya 3 syarat. Yang pertama itu tidak puas dengan kondisi saat ini karena permintaan untuk bulan berikutnya masih rendah dan pemilik tidak senang dengan pasokan minggu pertama di gudang. Berdasarkan data dari masa lalu, rata-rata per minggunya hanya 100 unit untuk produk O dan 200 unit untuk produk V. PT Model 2019 memiliki pangsa pasar sebesar 57,3% dan persentase barang cacat yang dilaporkan oleh bagian pengendalian kualitas adalah 1%. Oleh karena itu, PT Model 2019 harus mengubah kebijakan yang ada pada saat ini untuk memperkuat market leader dengan cara meminimasi biaya produksi, inventory, dan biaya overhead. Kemudian mampu menilai kapan goal tercapai. Goal dapat dikatakan jika PT Model 2019 memperkuat posisi sebagai market leader, perusahaan akan memenuhi demand pasar tetapi dengan harga dan kualitas yang bersaing. Perusahaan akan menetapkan program cost reduction untuk memelihara dan meningkatkan keuntungan. Program ini untuk tahun 2018
adalah pengurangan biaya overhead sebesar 25%. Selain itu juga peningkatan pangsa pasar dan daya saing perusahaan. Yang punya kontrol pada beberapa problem situation yaitu direktur produksi, manajer pemasaran, dan kendali mutu. Problem customer adalah pihak yang menjadi penerima produk. Terus kalau dari problem user itu pihak yang menggunakan solusi atau melaksanakan keputusan. Jadi problem customer itu pelanggan dari produk O dan V PT Model 2019 dan problem usernya yaitu pemilik perusahaan dan semua pekerja pada PT Model 2019. Next. Selanjutnya ada 6 masalah, 6 elemen masalah. 6 elemen masalah ini ada pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusannya dari direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran, dan direksi perusahaan PT Model 2019. Tujuannya itu untuk memenuhi pemerintahan pasar, meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengelola ongkos produksi, inventory, dan penjualan, meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar konsumen, mempertahankan pangsa pasar dan daya saing, mencapai target cost reduction untuk mengurangi biaya overhead, dan menjalin kerjasama dengan IKM. Selain itu ada kriteria keputusannya atau decision criterion, di mana untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas bersaing, ongkos inventory per minggu tidak melebihi 0,5% dari harga barang, mengurangi ongkos overhead sebesar 25%, dan persentase pangsa pasar lebih dari 57,3%. Ukuran performansi yang pertama itu ada permintaan pasar tercukupi, pengurangan ongkos overhead, dan meningkatkan pangsa pasar. Input kendalinya atau alternatif aksinya itu ada melakukan produksi komponen sendiri, pengurangan ongkos produksi, menggunakan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi, pemasok komponen dan melakukan subkontrak dari IKM, menetapkan program cost reduction, melakukan training karyawan yang dipindahkan, dan pemindahan karyawan ke divisi final assembly dan quality control. Selanjutnya ada sistem relevan dan influence diagram. Jadi influence diagram ini tuh digunakan untuk pendekatan proses transformasi yang digambarkan dengan diagram. Boleh dilanjut. Ada rectangle, chord, circle, and oval. Kalau misalnya chord itu buat controllable input, constraint. Kalau rectangle itu buat control input, kalau oval itu output, dan kalau circle itu system variable, component attribute, state variable value. Nah, buat yang rectangle ini tuh ada jumlah inventory, biaya overhead, waktu produksi ketiga, stasiun kerja, kapasitas jam kerja reguler, ongkos tenaga kerja reguler, harga jual produk, dan jumlah outsourcing. Kemudian untuk awan ini ada ongkos bahan baku, jumlah demand, biaya inventory, biaya training, ongkos biaya tenaga lembur, biaya outsourcing. Dan untuk lingkaran ini ada total biaya bahan baku, biaya inventory, biaya overhead, total jam kerja produksi, jam kerja lembur, total biaya tenaga kerja, total biaya outsourcing, total biaya produksi, dan total pendapatan. Setelah itu ada outputnya yaitu profit. Nah, berikut influence diagram dari kelompok kami. Masing-masing dari circle itu terdapat komponen-komponen baik itu uncontrollable input atau control input. Bisa dilanjut. Nah, kemudian ada model matematis atau kamus simbol dari yang telah kita buat yang ada di influence diagram. Seperti contohnya simbol P untuk profit dengan satuan itu rupiah per minggu. Terus ada simbol TOS, total biaya outsourcing, rupiah per minggu. Dan yang terakhir itu ada TJKI, total jam kerja lembur dalam satuan jam. Kemudian ada rincian model matematis. Jadi model matematis yang sesuai dengan influence diagram yang digunakan menggunakan equation. Nah, model matematis ini tuh juga berkaitan sama tabel rumus yang sebelumnya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang equation apa saja yang digunakan
pada tugas besar kali ini. Nah, yang pertama itu sebagai pengingat kalau misalkan kita menggunakan jumlah produksi itu sama dengan demand karena kita memproduksi dari nilainya itu hasil kuantitas yang ada di demand. Nah, selanjutnya ada total biaya tenaga kerja. Nah, total biaya tenaga kerja sendiri didapatkan dari hasil total jam kerja reguler ditambah total jam kerja lembur, lalu dikalikan dengan ongkos tenaga kerja. Selanjutnya ada jam kerja lembur. Jam kerja lembur sendiri adalah jam kerja reguler. Jam kerja reguler dikurangi kapasitas jam kerja. Lalu untuk total biaya inventory, eh, jumlah demand dikurangi jumlah inventory karena itu menunjukkan kita memproduksi berapa banyak. Jadi demand dikurangi dengan inventory, lalu dikalikan dengan biaya inventory. Nah, untuk total biaya outsourcing itu jumlah demand lalu dikalikan dengan biaya outsourcing. Untuk total biaya overhead sama kayak yang total biaya inventory tadi, jumlah demand dikurangi jumlah inventory, lalu dikalikan biaya overhead dan dikalikan dengan 75%, seperti yang ada di soal. Lalu selanjutnya untuk total biaya bahan baku, jumlah demand dikurangi jumlah inventory, lalu dikalikan dengan ongkos bahan baku. Untuk total biaya produksi sendiri, ada ongkos tenaga kerja, biaya training, biaya overhead, biaya inventory, dan biaya bahan baku. Total pendapatan, jumlah harga jual produk dikalikan dengan demand. Dan untuk profit sendiri, total pendapatan dikurangi total biaya produksi. Nah, selanjutnya solusi yang didapat, yang ini sudah dapat dari soal. Yang pertama ada lakukan biaya outsourcing-nya, itu untuk produk O 50.000 dan produk V 50.000. Lalu selanjutnya ada kapasitas jam kerja untuk stasiun kerja chassis sendiri 750 jam per minggu, untuk circuit board 750 jam per minggu, dan final assembly-nya 1.500 jam per minggu. Lalu untuk data ongkos produksi dan harga jual dapat dilihat di tabel. Untuk produk 415.000 dan produk V 180.000, untuk ongkos bahan bakunya 150.000 untuk produk O dan 50.000 untuk produk V. Untuk ongkos tenaga kerjanya untuk produk O dan V sama-sama 7.500 dan biaya overhead untuk O itu 15.000 dan V 12.000. Untuk demand 1 bulan ke depan sendiri, produk O itu 6.450 dan produk V 11.600. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi uh, constraint yang sudah dijelaskan pada soal, yaitu ongkos inventory sebesar 0,5%, lalu persediaan awal O sebesar 150 unit, persediaan awal fee sebesar 250 unit, persentase produk cacat sebesar 1%, dan untuk waktu produksi untuk produk O dan V di tiap stasiun kerjanya dapat dilihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya diketahui beberapa angka-angka yang dapat digunakan untuk perhitungan di modul matematis, yaitu ada biaya sourcing, harga jual produk, ongkos bahan baku, ongkos tenaga kerja reguler, ongkos tenaga kerja lembur, overhead produk, permintaan 1 bulan ke depan, ongkos inventory, persediaan awal di minggu 1, kapasitas jam kerja di tiap stasiun kerjanya, lalu kapasitas jam kerja lembur, terus waktu yang dibutuhkan untuk tiap stasiun kerja, eh, biaya pelatihan, dan kapasitas inventory. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya itu perhitungan dari model matematis untuk tugas besar kali ini. Nah, yang pertama ada demand pasar untuk 1 bulan, di mana demand dari produk O sendiri 6.450 dan jumlah inventory per bulannya itu 600 karena di minggu pertama tadi estimasinya 150, jadi dikalikan 4 menjadi 600. Jumlah yang harus diproduksi jadinya 6.450 dikurangi 600, 5.850, dan produksi per minggunya jadinya 1.463. Untuk produk V-nya, permintaan demand-nya 11.600, jumlah inventory-nya per bulan 250 dikalikan 4 jadi 1.000, lalu dikurangi jadi 10.600, dan per minggunya 2.650. Nah, dari jumlah yang harus diproduksi tadi, kita bisa menghitung total biaya bahan baku. Biaya bahan baku jadi kita kalikan jadinya untuk produk O 877.500 ditambah dengan produk V-nya 530 juta menjadi 1.407.500.
Untuk total biaya inventory, produksi yang tadi sudah kita dapat dikalikan dengan biaya inventory, sehingga untuk produk O menjadi Rp12.138.750, untuk produk V 9.540 dengan total biaya inventory sebesar Rp21.678.750. Lalu untuk total biaya overhead, untuk produk O-nya kita kalikan biaya overhead, lalu dikalikan dengan 75%, sehingga untuk produk O menjadi 65.812.500. Lalu untuk produk V-nya 95.400 dengan total 161.212.500. Lalu selanjutnya total jam kerja pada 3 stasiun kerja dapat dilihat untuk SK chassis sendiri, produknya waktunya itu 0,35, waktu produksinya 5850, dan seterusnya bisa dilihat seperti di tabel. Lalu selanjutnya ada untuk jam kerja lembur. Jam kerja lembur reguler sendiri untuk kenapa jam kerja lemburnya hanya di stasiun kerja Circuit Board? Karena kapasitas jam kerja reguler itu 3.000, dan di sini dapat dilihat kalau total jam kerja produk O dan jam kerja untuk produk O sendiri itu yang melebihi itu hanya di bagian circuit board, jadi lemburnya cukup di bagian circuit board saja. Jam kerja lemburnya itu totalnya kita kurangi, lalu kita total menjadi 1.805 untuk circuit board. Lalu selanjutnya ada total biaya tenaga kerja. Untuk produk O sendiri ada total jam kerja regulernya, lalu total jam kerja lembur, biaya tenaga kerja reguler, dan biaya tenaga kerja lembur. Jadi total jam kerja reguler dikalikan biaya tenaga kerja reguler, ditambahkan dengan total jam kerja lembur dikalikan dengan biaya tenaga kerja lembur. Sehingga menjadi untuk produk O-nya sendiri Rp65.671.875. Dan untuk produk V-nya sendiri Rp68.906.250, dengan total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan adalah Rp134.578.125. Lalu selanjutnya ada total biaya yang digunakan untuk outsourcing, karena pada study case yang diberikan, kita memberikan opsi untuk mempertimbangkan berapa biaya digunakan apabila kita memilih untuk menggunakan outsourcing. Lalu kita gunakan kuantitas outsourcingnya sesuai jumlah produksi 5850 dikalikan biaya outsourcingnya 50.000, jadi 292.500 untuk produk O, dan untuk produk V-nya 10.600 dikalikan 25.000 menjadi 265 juta, dengan total 557.500. Lalu total biaya produksi eh, itu totalnya dari penjumlahan tenaga kerja, biaya pelatihan, biaya overhead, dan biaya inventory, dan biaya bahan baku, dengan total produksinya 1.888.478.750 rupiah. Lalu ada total biaya produksi dengan outsourcing, itu menjadi totalnya 2.332.469.375 rupiah. Lalu untuk biaya produksi tanpa outsourcing sendiri lebih sedikit, yaitu 1.777.969 rupiah. Lalu total pendapatan dengan outsourcing, total pendapatan itu kan sama saja mau outsourcing atau tidak, karena itu berdasarkan dari harga jual produk. Dengan total pendapatan kotornya itu 4.764.750 rupiah, dan profit tanpa outsourcing itu 2.989.780.625 rupiah, dan profit dengan outsourcing itu 2.432.280.625 rupiah. Dari hasil perhitungan model matematis didapatkan hasil bahwa PT Model 2019 harus memproduksi 5.850 buah produk osiloskop dan 10.600 buah produk voltmeter untuk 1 bulan. Terdapat 2 jenis opsi produksi, di mana terdapat menggunakan outsourcing dan tidak menggunakan outsourcing. Kode produksi membutuhkan biaya yang berbeda, sehingga profit yang dihasilkan pun juga berbeda. Untuk produksi menggunakan outsourcing menghabiskan biaya 2.332.469.375 dengan total profit sebesar 2.432.000.000 sekian. Sedangkan untuk biaya produksi dapat menggunakan yang produksi tanpa menggunakan outsourcing menghabiskan biaya sebesar 1.774.000.000 sekian.
dengan total profit sebesar 2.989 miliar sekian. Hal ini dapat menunjukkan bahwa produksi tanpa menggunakan outsourcing lebih baik dan menguntungkan karena menghasilkan profit yang lebih besar dan memakan biaya produksi yang lebih sedikit. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.